jumpa lagi bersama Aira di sini di channel Rajkumari Tarotipator. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau reading lagi ya guys, dengan tema rencana semesta untukmu di tahun 2023. Di sini ada 3 file yang sudah tersedia. Guys, aku sudah memberi tanda ya untuk masing-masing file. Ini file pertama. Aku kasih tanda animasi buku berwarna merah. Untuk file kedua, ada animasi buku berwarna biru. Dan yang terakhir, untuk file ketiga, ada animasi buku berwarna ungu. Silahkan kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian atau file mana yang kira-kira memanggil kalian untuk kita reading. Oke guys, sekarang aku sudah bersama dengan file 1. Mari kita mulai reading filenya ya. Oke. Di sini ada 5 cards. Oke. Ada 5 of swords. Next, ada the fool. Oke, apa lagi? Ada knave of pentacles. Next, ada wow, 10 of pentacles. And the last one is 2 of cups. Wah. Di sini file 1 ya. Bagi kalian yang pilih file 1, aku merasakan bahwa kalian ini berada di masa-masa sulit ya, bisa dibilang masa kritis ya. Masa kritisnya kalian di sini merasa kebingungan ya guys, kemudian galau juga. Kemudian mood kalian juga agak kacau ya guys, karena kalian terbebani oleh sesuatu ya. Sesuatu itu bisa mengenai finansial atau keuangan, bisa juga karir ya. Beberapa dari kalian di sini ada yang karirnya sedang tidak baik-baik saja, atau ada juga beberapa yang nganggur ya, yang gak punya kerjaan gitu, makanya galau. Kemudian ada juga yang merasa kebingungan gitu dengan pekerjaannya ya, seperti itu-itu saja gitu, monoton ya, tidak ada pengembangan atau perkembangan gitu. Jadi sepertinya bosan atau boring ya dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam karirnya. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan ya itu-itu saja gitu. Jadi terlintas ada rasa bosan. Beberapa dari kalian ada yang berpikir untuk ya, bahkan ada yang berpikir untuk pindah dari kerjaan gitu ya. Ingin cari kerjaan baru karena merasa ingin suasana yang baru gitu. Itu ya. Ya, kalian merasa terbebani gitu oleh sesuatu. Terbebaninya ini sepertinya masalah yang sedang berputar-putar di pemikiran kalian. Ya, kalian bingung harus apa, harus gimana, nggak tahu harus gimana. Ya gitu ya. Kalian berada pada fase kebingungan atau kebimbangan. Mau memulai sesuatu kayak ada rasa kekhawatiran, ketakutan, merasa kurang percaya diri juga gitu. Tidak yakin apakah akan berhasil atau tidak ya gitu. Oke guys, beberapa dari kalian ini termasuk orang yang introvert ya, atau orang yang tidak suka keramaian gitu. Lebih suka merenung, ada juga yang suka menyendiri gitu ya, dan
suka menikmati waktunya sendiri gitu ya. Sebagian besar yang pilih file 1 ini orangnya tidak begitu suka keramaian gitu. Lebih suka menenangkan diri ya. Kamu harus terbiasa untuk bisa mengikuti irama kehidupan, menari dengan kehidupan, walaupun situasi dan kondisi kamu tidak memungkinkan seperti normalnya kamu bisa berbahagia gitu ya. Misalnya gini, kamu sekarang atau di masa yang telah lalu kamu mengalami kemunduran ya dalam bisnis, karir, keuangan gitu ya. Tapi jika kamu mengusahakan untuk bisa berbahagia, mengikuti alur kehidupan, irama kehidupan, maka sebetulnya semesta itu memiliki rencana yang luar biasa buat kamu untuk membuka pintu rezeki kamu. Ya guys. Beberapa orang di sini itu galau karena memikirkan masalah ekonomi. Tapi beberapa lagi itu galau memikirkan masalah hubungan. Ya, mungkin beberapa dari kamu di sini masih belum menikah, belum get married atau masih single ya. Kemudian kepikiran kapan bisa get married seperti orang-orang gitu, karena mungkin teman udah get married, semua orang udah get married, kamu aja lagi yang belum gitu kan. Mungkin kepikiran itu dari segi hubungan. Ya kalau dari segi karir atau keuangan ya, kamu termenung dan merasa sedih gitu. Kapan ya bisa sukses gitu ya? Kapan bisa memiliki ini itu gitu? Mencapai impian, mewujudkan harapan, keinginan, gitu, cita-cita. Kapan dia bisa seperti itu gitu. Beberapa orang di sini kadang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain gitu ya, padahal setiap orang itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Orang lain misalnya sudah sukses di usia muda, sudah punya ini, punya itu, material yang cukup, pekerjaan, jabatan yang wah gitu. Kenapa saya enggak? Itu enggak bisa dibandingkan seperti itu guys, karena kehidupan setiap orang, jalan hidup setiap orang, kisah hidup setiap orang itu berbeda-beda ya. Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan tetangga atau teman kita. Misalnya teman kita sudah married, kita masih belum gitu. Atau teman kita sudah berjaya, sudah sukses, kita belum. Kok mereka bisa, kenapa aku enggak ya? Karena kehidupan kita itu beda-beda guys. Kita terlahir di keluarga yang berbeda dengan mereka, ya kan? Kita terlahir dengan life purpose atau tujuan hidup yang berbeda dengan mereka. Ya, jadi setiap orang itu memiliki life purposes atau tujuan-tujuan hidup ya. Ada tujuan hidupnya untuk membantu sesama, ada tujuan hidupnya untuk bisa menghibur orang lain, ada tujuan hidupnya untuk bisa menginspirasi orang lain, ada tujuan hidupnya untuk bisa berderma atau membantu sesama, ada tujuan hidup seseorang itu untuk bisa membesarkan anak, membentuk keluarga yang sehat ya. Ada tujuan hidup seseorang itu untuk membantu anak-anaknya, ada tujuan seseorang untuk bisa mendamaikan situasi dan kondisi. Tujuan hidup seseorang itu macam-macam ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Jadi berhentilah untuk membandingkan ya. Karena di sini aku merasakan beberapa dari kalian sangat kuat sekali energinya. Terkadang itu gundah gulana, sedih ya, ada perasaan sedih, sering termenung, merenung gitu ya, memikirkan nasib ya, dan lalu membandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah, kamu harus berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain, kualitas dirimu dan orang lain. Dirimu adalah dirimu, orang lain adalah orang lain. Ceritamu adalah kisah hidupmu tentang kamu. Ya, pemeran utamanya dalam kisah hidupmu adalah kamu.
Jangan bandingkan dengan orang lain. Orang lain beda cerita ya. Jalan hidupnya juga berbeda ya, tidak sama. Gitu ya guys. Oke. Jadi kalau kamu mampu melewati fase sulit seperti ini ya, mampu mengatasi perasaan kamu yang gundah, sedih gitu ya, berusaha untuk mengalir, menari dengan irama kehidupan, maka semesta berencana untuk mengirimkan kamu ya, mendatangkan kamu atau membukakan kamu pintu rezeki ya. Kamu tiba-tiba aja nanti bisa dapat rezeki entah dari mana gitu kan. Bisa juga kamu mendapatkan karir yang bagus gitu ya. Jadi setiap orang itu punya masa-masanya tertentu untuk berjaya atau sukses ya guys. Kita nggak bisa memaksakan ya, waktunya kita pengen seperti ini tapi kata semesta belum, ya apa boleh buat, kita tidak bisa maksa gitu. Ikutin saja arus kehidupan ya, seperti itu guys. Oke, jadi rencana semesta kamu diharapkan ini bisa uh, sukses dulu ya, secara finansial mapan gitu. Kemudian kamu nanti akan uh, dipertemukan dengan seseorang yang potensial jodoh. Kalau ini kamu saat ini masih single ya. Jika kamu mampu mengelola emosi kamu ya, memperbaiki kualitas mood kamu ya guys, maka kamu bisa mendatangkan keberlimpahan ya. Karena keberlimpahan ini cenderung energinya sangat positif. Nah, jika kamu bisa memiliki energi yang positif, maka ini akan ketarik ya guys, positif dengan positif. Nah, jadi selama ini jika kamu kesulitan dalam keuangan, rezeki tidak begitu lancar dan sebagainya, ada masalah dan sebagainya, tentunya mempengaruhi mood kamu, kamu merasa sedih ya, gundah gulana dan sebagainya, maka hilangkan semua itu agar pintu rezeki terbuka ya, agar rencana Tuhan buat kamu itu bisa berjalan ya guys. Sebenarnya rencana Tuhan ingin membuat kamu itu bisa sukses ya, dalam karir, dalam usaha, dalam keuangan tercukupi, terpenuhi. Tapi ya itu guys, kamu mesti bisa mengatur emosi kamu gitu ya. Kamu mesti bisa mengelola ya mood kamu agar rezeki ini bisa mengalir dengan lancar. Sehingga bagi kamu yang masih single, kamu nantinya kalau sudah mapan ini bisa dipertemukan dengan seseorang yang memang jodoh buat kamu gitu, agar kamu bisa membentuk keluarga yang benar-benar sehat nanti ke depannya gitu. Rencana semesta itu sebenarnya bagus buat kamu ya guys, tapi untuk mendapatkan semua ini tentunya diperlukan usaha dari kamu guys gitu ya. Sekarang kita lihat pesan semestanya apa. Nah ini dia, ini sudah aku shuffle ya guys semuanya, jadi nggak aku pilih-pilih, memang card yang jatuh itu yang aku pick ya. Di sini pesan semestanya karena berkaitan ini self love ya, cintai dirimu sendiri. Tuh kan, semesta ingin kamu mencintai diri kamu sendiri, karena sepertinya di sini kamu kurang mencintai atau kurang menyayangi dirimu sendiri. Kamu membiarkan dirimu sedih, kamu membiarkan dirimu merasakan sensasi perasaan yang tidak nyaman, tidak enak gitu kan. Setiap orang itu punya masalah loh guys ya, tidak ada orang di dunia ini yang tidak menghadapi masalah. Tidak ada guys, tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah menemukan masalah, itu tidak ada ya guys. Semua orang itu ada masalah, pernah mengalami masalah, pernah menghadapi masalah. Cuman bedanya bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah itu gitu. Masalah itu bukan untuk dihindari guys, tapi untuk diselesaikan, untuk dihadapi ya, agar bisa menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya. Begitu guys. Di sini semesta berpesan bahwa sayangilah dirimu, cintailah dirimu, karena dirimu itu sebenarnya sangat berharga ya. Yang semesta rencanakan ini sebenarnya bagus loh guys. Ya, di sini ada pentacles, keuangan yang komplit, yang sempurna buat kamu guys. Asalkan kamu mau bersabar, berusaha, dan
mampu mengelola emosi kamu ya, karena kesedihan, kemarahan itu energinya negatif ya. Di sini diharapkan kamu bisa menari dengan irama kehidupan, artinya mengikuti arus kehidupan ya, mengalir saja, berserah kepada Tuhan ya, setelah kamu mentok berusaha secara maksimal gitu ya. Karena yang mau dihadirkan semesta adalah rezeki keberlimpahan yang luar biasa ini ya. Setelah kamu mendapatkan keberlimpahan ini, maka kamu yang single nantinya akan dipertemukan dengan sosok atau seseorang yang benar-benar buat kamu. Nah, tapi kalau bagi kamu yang couple ya, sudah berumah tangga, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang memungkinkan menjadi partner bisnis kamu ya, partner dalam bisnis yang mana nanti akan membawa kamu ke dalam keberlimpahan ya, bisnis yang sukses begitu guys. Tapi pertama-tama perbaiki dulu emosi kamu ya, kondisi mood kamu, kemudian sayang diri kamu, cintailah diri kamu ya. Itu pesan dari semesta ya guys. Oke, itu aja untuk file number 1. Sekarang kita lanjut ke file kedua. Oke guys, ini aku udah bersama dengan file 2. Sekarang kita mulai reading ya guys. Oke, ada the tower. Oke, next ada strength. What else? Ada two of wands, ada eight of pentacles, yang terakhir ada king of pentacles. Wow, ini hampir sama dengan file ke-1, tapi beda story ya. Kalau file 1 tadi lebih bermasalah di emosi, kesedihan, perasaan yang gundah gulana karena adanya masalah, terlalu overthinking dan kepikiran, itu file 1 ya. Nah, untuk file kedua ini, kalian yang pilih file 2 pernah mengalami masa kejatuhan ya enggak? Pernah mengalami masa sulit ya enggak? Pernah mengalami hal-hal yang menyakitkan ya enggak? Nah, coba komentar ya kalau benar nih file kedua ya, the tower ya. Jadi the tower ini adalah card yang menggambarkan kamu pernah mengalami kejatuhan di masa lalu ya. Atau pada situasi saat ini mungkin saja ada yang masih merasakan energi yang seperti ini ya, mengalami kejatuhan, entah itu dalam hubungan, dalam keuangan, karir ya, kehidupan gitu. Pokoknya ada sesuatu yang disebut orang itu biasanya cobaan atau musibah atau ujian. Nah, itu sepertinya mengalami itu gitu ya, yang bertubi-tubi lah gitu ya. Ini the tower gitu ya, tiba-tiba saja misalnya kita sedang berjaya, misalnya seperti itu, tiba-tiba mengalami kemerosotan atau kemunduran. Nah, itu yang disebut dengan the tower itu seperti itu ya, mengalami kejatuhan gitu. Kalau orang biasa sebut biasanya ya, orang sebut itu dengan musibah gitu ya. Beberapa orang di file kedua mengalami hal itu ya. Nah, rencana semesta sebetulnya memberikan musibah, ujian, cobaan hidup itu sebetulnya beliau itu ingin kamu bisa menjadi sosok yang kuat ya, strength, kuat ya, kuat menghadapi hidup, kuat menghadapi dunia ini ya, karena dunia ini kan penuh dengan permasalahan ya. Semesta ingin kamu itu bisa menjadi sosok pribadi yang kuat ya, karena semesta yakin bahwa kamu pasti bisa melewati fase sulit the tower ini ya. Mengalami musibah itu pasti kamu bisa melewatinya ya, walaupun ada perasaan sakit, trauma gitu ya, keinget hal-hal yang menyakitkan, itu memang tidak mudah guys ya, diperlukan healing gitu kan. Tapi setelahnya kamu akan menjadi sosok yang kuat ya,
sosok yang kuat. Nah, rencana semesta, ya, rencana semesta itu semesta ingin kamu bisa menjadi sosok yang kuat, yang mana itu akan membuka peluang baru buat kamu untuk membangun fondasi baru dalam hidupmu. Nah, seperti itu guys. Entah itu dalam hubungan, keuangan, karir, gitu ya. Semesta ingin kamu memiliki fondasi yang kuat. Sebetulnya diberikan The Tower ini bukan tanpa alasan, ya. Alasan pertama, ya, semesta ingin kamu menjadi sosok yang kuat, ya, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, semesta berencana untuk kamu bisa membuka lembaran baru dalam hidupmu, gitu ya. Karena ada sesuatu yang berakhir, tentunya ada sesuatu baru yang akan datang. Kalau ada akhir pasti ada awal, ya. Jadi rencana semesta untuk mengakhiri sesuatu, entah itu hubungan yang toksik atau bisnis atau karir atau pekerjaan, berarti itu bukan untuk kamu guys. Kalau diakhiri oleh semesta, ya, kamu jangan kecewa dan kamu jangan putus asa, apalagi marah. Jangan guys, karena semata-mata semua yang terjadi ini Tuhan semesta ingin kamu tampil menjadi sosok yang kuat, karena kamu memiliki misi jiwa, ya, tujuan hidup. Apa itu misi jiwa? Apa itu tujuan hidup? Nanti akan aku jelaskan di short video lebih lanjutnya, ya. Jadi di sini semesta berencana kamu bisa membuka lembaran baru, karir baru, pekerjaan baru, hubungan baru yang akan mendatangkan keberlimpahan, ya. Hoki yang jauh lebih besar, ya. Ada King of Pentacles dan Eight of Pentacles, sehingga kamu nanti bisa menjadi seseorang yang berbagi kepada sesama. Sepertinya misi jiwa kamu atau tujuan hidup kamu ini adalah membantu sesama. Itu kenapa kamu terlebih dahulu diberikan ujian berupa musibah, ya, agar kamu bisa mengambil hikmah setiap pembelajaran atas apa yang menimpa dalam hidupmu, sehingga kamu bisa menjadi sosok yang kuat, ya, dan bertanggung jawab. Setelah kamu melewati fase ini, kemudian kamu healing, ya, kamu akan diberikan kesempatan baru untuk membuka, entah itu karir baru, pekerjaan baru, usaha baru, hubungan baru, yang mana itu akan tentunya jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu guys, ya. Sekarang kita lihat pesan semesta. Wah, ada control, ya. Semesta berpesan untuk kamu bisa mengontrol atau mengendalikan dirimu, ya. Karena beberapa orang yang pilih file 2 terkadang orang yang sangat ambisius, ya. Aku merasakan, ya, ambisius. Jadi kalau kita inginkan sesuatu secara berlebihan, biasanya itu jatuhnya toksik, ya guys. Kalau sudah toksik, maka semesta menegurnya dengan The Tower. Ambisius itu kan berasal dari kata ambisi. Ambisi itu artinya keinginan, ya, hasrat, kemauan. Jadi itu sebenarnya kita sebagai manusia itu memang memiliki keinginan, kemauan, kehendak, itu wajar guys. Tapi harus bisa dikontrol, harus bisa dikendalikan, jangan sampai kebablasan. Mungkin saja bisnis kamu dulu yang pernah
mengalami kejatuhan gitu ya, mengalami kemunduran karir, bisnis, pekerjaan, itu mungkin saja karena kamu terlalu ambisius gitu ya, terlalu mengejar dan lupa akan keseimbangan hidup, sehingga semesta menegurmu dengan cara diberikan the tower ini ya ke kamu, agar kamu tersadar gitu ya. Beberapa dari kamu mungkin sudah mengalami yang namanya spiritual awakening, tapi ada juga yang masih belum ya mengalami spiritual awakening ya. Jadi spiritual awakening itu sebetulnya setiap orang itu berkesempatan mengalami spiritual awakening ketika dia mengalami kejatuhan, kemunduran dalam hidup, atau mendapatkan ujian atau masalah yang bertubi-tubi datang ke dalam hidupnya. Dia berkesempatan untuk bisa mengalami spiritual awakening atau kesadaran spiritual ya guys. Aku juga mengalami semua ini guys ya, sudah mengalami semua ini, dan aku juga sudah mengalami yang namanya spiritual awakening ya guys. Itu adalah momen yang luar biasa yang benar-benar mengubah dunia kita guys ya. Jadi buat kamu yang belum spiritual awakening ya, semoga aja kamu bisa mendapatkan momen itu ya, karena momen itu sangat luar biasa guys. Kita benar-benar menyadari segalanya ya, apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita gitu kan. Kemudian kita itu seperti hijab kita, hijab atau penutup ya, maksudnya hijab penutup jiwa gitu, benar-benar terlepas ya, benar-benar kita tuh jadi diri kita sendiri, dan kita sadar bahwa selama ini kita tidak jadi diri kita sendiri. Itu guys, ini aku cerita sedikit pengalaman aku ya, di masa lalu dulu aku juga mengalami yang namanya the tower ini guys ya. Aku juga pernah berada di hubungan toksik, di situasi toksik. Untuk keluar dari sana itu ya sungguh luar biasa perjuangannya guys ya. Dan aku berada di dalam Dark Night of the Soul itu selama kurang lebih 8 tahun guys ya. Apa itu Dark Night of the Soul? Nanti akan aku bahas di short video ya. Jadi sebelum kita mengalami spiritual awakening, kita terlebih dahulu akan mengalami yang namanya Dark Night of the Soul gitu kan, kegelapan jiwa ya, gelapnya jiwa, yaitu ditandai dengan masalah yang datang bertubi-tubi, baik dari segi karir atau pekerjaan yang jatuh ya, hancur atau rusak gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan hubungan ya yang putus, yang toksik gitu, ditambah lagi dengan keuangan yang merosot gitu ya. Gitu guys, itu disebut dengan Dark Night of the Soul guys. Jika kita mengalami masa-masa kritis, masa-masa sulit seperti itu, dimana kita rasanya dunia itu rasanya gelap gitu, tidak ada jalan keluar sama sekali. Aku pernah berada di situasi itu guys. Nanti aku sambil jalan sambil cerita aja ya guys pengalaman aku gitu. Makanya sampai aku kesini guys, itu bukan tanpa sebab ya, karena memang semesta menginginkan aku untuk bisa berbagi pengetahuan, informasi kepada kalian semua itu ya guys. Tidak mudah bagi kita untuk bisa keluar dari siklus Dark Night of the Soul itu guys. Jadi siklusnya itu muter terus guys ya. Aku aja sampai 8 tahun lamanya berada di sana ya. Hingga tahun 2020 itu aku mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Dan aku di guidance buat kesini guys ya. Aku nggak pernah kepikir untuk bisa kesini guys ya. Ketemu kalian gitu. Kemudian ketemu dengan orang-orang satu jiwa ya, karena di dalam Dark Night of the Soul itu aku dikelilingi orang-orang yang toksik
Dan aku juga menyadari dulu itu aku juga toksik ya guys ya. Toksiknya kenapa? Karena aku dulunya nggak menyayangi diri sendiri guys ya. Terlalu apa ya, nggak bisa berkata tidak sama orang, susah berkata tidak sama orang, sehingga sering dimanfaatkan oleh orang. Nah itu guys, terlalu baik sama orang, over ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik guys, akhirnya jadi toksik gitu ya guys. Padahal kita bermaksud untuk ini, berbuat baik sama orang, iya kan? Maksud kita kan baik gitu ya guys, tapi tidak semua orang itu memberikan sesuatu yang sama kepada kita gitu. Ya akan dikecewakan, akan diperlakukan buruk, malah bisa seperti itu guys. Nah itu tandanya bahwa kita itu kurang menyayangi diri kita sendiri, kurang menghargai eksistensi diri kita sendiri. Nah makanya semesta menyadarkan itu. Nah itu guys gitu ya, jadi perlu dikontrol ya, perlu dikendalikan ya diri kita ya. Diri kita ini perlu dikendalikan. Yang dikendalikan itu apa guys? Ego dan juga ambisi ya. Ambisi itu termasuk dalam ego ya. Makanya kemarin itu ketika aku mengalami kebangkitan spiritual ya, itu luar biasa guys. Aku menyadari bahwa selama ini yang apa ya, yang bikin aku tetap berada di siklus Darknet of the Soul karena ego aku. Jadi ego itu kayak dicabut gitu ya dari jiwa gitu, jadi penutupnya kayak dibuka hingga aku itu kayak nggak punya apa-apa, kayak apa ya, seperti kayak terlahir kembali lah guys ya, seperti itu, jiwaku yang terlahir kembali gitu ya. Dan setelah aku keluar dari Darknet of the Soul itu guys ya, aku dipertemukan dengan orang-orang yang satu vibrasi, orang-orang yang satu frekuensi, lebih positif ya, orang-orang yang lebih apa ya, memiliki kesamaan dengan aku gitu guys ya. Ini aku cerita sedikit-sedikit ya soal itu karena aku memiliki pengalaman yang unik dalam hidupku, makanya sampai kesini juga aku di guidance guys ya. Aku nggak pernah menyangka bahwa aku akan kesini ya sebagai soul healer ya, sebagai card reader. Aku nggak pernah menyangka, ini di luar dugaan aku guys ya. Dulu aku kerjanya di instansi ya, sekarang udah enggak lagi. Semua pekerjaan aku terputus, semua kerjaan aku lenyap di telan bumi ya. Udah nggak kerja lagi di tempat orang, tapi aku dikasih petunjuk gitu, dikasih jalan oleh semesta. Nah sama seperti ini guys. Nah ketika kamu ditutup oleh semesta ya, sesuatu yang kamu sayangi, kamu inginkan gitu kan, ditutup oleh semesta, itu jangan khawatir guys, karena akan digantikan oleh semesta dengan sesuatu yang baru gitu guys. Aku juga dulu apa ya, hampir hilang arah juga guys ya, hampir frustasi juga karena semuanya ketutup guys, pekerjaan ketutup ya, hubungan, teman-teman aku udah hilangan semuanya, nggak tahu kemana, pokoknya terputus. Jadi semesta itu punya cara unik sendiri ya, dan aku menyadari semuanya. Oh selama ini aku berada dalam hubungan toksik, oh ternyata selama ini aku hanya dimanfaatkan oleh teman-teman, oh selama ini aku ini tidak menyayangi diriku sendiri gitu kan, kurang menghargai keberadaan diriku. Nah gitu, aku menyadari semua itu guys ketika momen spiritual awakening di tahun 2020. Aku masih ingat banget ya guys. Itu kenapa aku bisa cerita guys. Semua yang ada di sini di tarot cards ini aku udah pernah mengalaminya, makanya aku bisa menginterpretasikan ini guys ya. Ya aku secara natural guys untuk card reading ini, jadi aku nggak learning sebelumnya, aku nggak pernah tahu gitu soal yang seperti ini ya, nggak tahu ya. Jadi spiritual awakening itu bisa membuat kita itu apa ya, mengalami apa ya namanya,
ketajaman intuisi gitu ya guys. Jadi intuisi itu kebuka guys, dan aku sudah mengalami itu gitu ya. Jadi cakra-cakra dalam diri sendiri ini kebuka, terutama itu cakra mahkota yang ada di kepala. Jadi seperti informasi seperti apa ya, website kayak Google itu loh guys. Jadi kita tahu sesuatu gitu tanpa tanpa kita mencari buku, atau pokoknya datang sendiri gitu, kayak terinspirasi, kayak kayak ada pengetahuan apa sih yang kita mau tanyakan gitu, kayaknya ada aja jawabannya. Nah seperti itu guys, itu terbukanya cakra ya, cakra mahkota, sehingga tahu gitu informasi yang tidak orang tahu gitu loh. Begitu guys ya. Oke, jadi untuk file kedua ya, pesannya kendalikan diri kamu, terutama ambisi kamu ya, agar jangan sampai kebablasan. Seimbangkan itu sehingga kamu bisa keluar dari fase-fase sulit kamu. Kamu bisa menambah pengetahuan gitu ya, dengan membaca buku atau dengan nonton ya yang seperti ini, reading seperti ini kan ada informasi mengenai Dark Night of the Soul, apa itu spiritual awakening gitu ya. Biar kamu tuh nggak bingung, kenapa sih aku mengalami the tower, kenapa sih aku ditimpa musibah gitu bertubi-tubi, kenapa sih, kan itu pertanyaan. Aku dulu kayak gitu juga guys, aku selalu bertanya tanya kepada diriku, kenapa ini, kenapa itu, sebelum aku mengenal hal-hal yang bersifat spiritual ya. Spiritual ini ya mengenai jiwa ya, jadi spiritual dengan supranatural itu berbeda ya guys. Nah itu harus dibedakan, bukan hal-hal yang mistik, bukan, itu disebut dengan supranatural. Kalau spiritual ini tentang jiwa ya, tentang jiwa kita gitu ya, karena jiwa ini sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata ya kan guys. Ada raga, ada jiwa. Kalau jiwanya sudah nggak ada, raga pun tak berdaya. Bener nggak guys? Oke, kenapa kita perlu banget guys memelihara jiwa kita, menyayangi jiwa kita gitu, sangat perlu guys ya, membuat jiwa kita tuh sehat gitu ya. Karena di dalam hidup ini ya, kalau kita kurang informasi atau pengetahuan, nah, kita nanti bisa-bisa masuk ke siklus toksik, hubungan toksik, dan itu sulit guys untuk keluar, perlu usaha keras ekstra gitu. Kecuali kalau kita sudah mengetahui hal-hal yang atau mempelajari sesuatu yang bersifat spiritual, yaitu tentang spiritual seperti ini, tentang jiwa, baru kita ngerti, baru kita tahu, baru kita mulai tersadar gitu, oh bahwa selama ini hubungan aku tuh toksik, oh tidak sehat, aku perlu hubungan yang sehat ya, karena memang kita membutuhkan jiwa yang sehat ya guys. Jiwa kita ini perlu banget sehat guys ya, agar kita berpikir jernih. Untuk file kedua ya, perbanyak pengetahuan kamu ya, agar kamu bisa lebih mengerti ya tentang ego, tentang ambisi, itu perlu dikendalikan agar kamu mendapatkan keseimbangan dalam hidup kamu ya. Oke, itu aja ya untuk file kedua. Sekarang aku bersama dengan file ketiga. Sekarang kita mulai reading ya. Oke, ini sudah aku shuffle ya terlebih dahulu. Nah, untuk file ketiga ini ada beberapa cards ya, melebihi file 1 dan 2 karena diperlukan konfirmasi lebih untuk kejelasannya ya. Oke, sekarang kita mulai reading. Di sini ada Seven of Wands. Oke. Lalu ada Two of Swords. Lalu ada Knight of Wands. Oke, kemudian ada The Magician. Next, berikutnya ada Ace of Cups. Lalu ada The Emperor. Kemudian ada The Lovers. Oke guys, untuk file ketiga atau file terakhir ini, aku merasakan bahwa kamu yang pilih file ketiga ini sedang dihadapkan pada pilihan sulit dalam hidupmu, ya. Ada beberapa orang di sini yang merasa bahwa hidupnya itu membutuhkan pembaharuan,
ya, tapi harus melewati fase memilih. Ya, banyak sekali pilihan atau option yang diberikan ke kamu. Kamu bingung mau pilih yang mana, ya. Karena di sini ada energi kebingungan dari kamu. Mau pilih yang ini tapi juga perlu yang itu. Mau pilih yang itu tapi yang ini gak bisa ditinggalkan. Nah, seperti itu. Entah ini di bidang karir, bisnis, pekerjaan, atau hubungan gitu. Kamu bingung. Ya, beberapa dari kamu di sini mengalami kebingungan. Ya, gitu ya. Kayaknya ini lebih cenderung ke karir ya atau pekerjaan. Kamu bingung. Ya, banyak pilihan pekerjaan ya. Karena kamu ingin mendapatkan pekerjaan yang benar-benar bisa memberikan kestabilan dalam finansial atau keuangan. Kamu menginginkan itu, ya, finansial dan keuangan, ya, koin. Di sini rencana semesta buat kamu. Sebetulnya semesta itu memberikan kamu pilihan agar kamu bisa belajar dan mencoba juga mencari tahu kira-kira yang mana yang cocok buat kamu, entah itu pekerjaan atau karir kamu, ya. Kamu diminta untuk bisa memilih dan memilah mana yang terbaik buat kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah action, bergerak. Coba aja dulu, usaha aja dulu, gitu loh guys, ya. Karena sebetulnya semesta berencana untuk bisa membantu kamu, ya, untuk memperoleh keterampilan, keahlian, ya guys. Sebetulnya kamu adalah sosok yang memang bertalenta guys. Hanya saja bakat atau talenta kamu masih terpendam, ya, belum tereksplor. Itu kenapa semesta memberikan kamu begitu banyak option atau pilihan agar kamu bisa memilih mana yang terbaik buat kamu, ya guys. Nih, banyak sekali optionnya, 7 of Wands. Begitu banyak pilihan, makanya saking banyaknya kamu bingung mau yang mana, mau yang ini, mau yang itu, tapi mau semua, tapi rasanya nggak mungkin, waktu tidak memadai atau tidak mencukupi, gitu kan guys. Ya, semesta hanya ingin kamu bisa menggunakan intuisi kamu untuk memilih yang mana yang terbaik buat kamu, entah itu karir, hubungan, ya, pekerjaan. Diberikan banyak option atau pilihan, kamu jangan bingung, tapi kamu perlu aksi atau action atau pergerakannya guys. Kamu coba aja dulu kira-kira karir mana yang atau pekerjaan mana yang bisa kamu lakukan, yang dimana di situ ada passionnya, ya, yang mana di situ kamu merasa suka, senang, hobi. Jalani aja dulu itu, ya. Jika menemukan kendala atau kegagalan, jangan menyerah guys. Kamu diminta untuk tetap berjuang, ya, memperjuangkan apa yang sudah kamu pilih, entah itu pasangan ya guys, dalam hubungan gitu, entah itu pekerjaan, entah itu karir. Kamu diminta untuk berjuang, ya, berjuang untuk berusaha untuk bisa menjalankan apa yang sudah kamu pilih gitu, untuk bisa memelihara, ya, apa yang menjadi pilihan kamu, gitu loh guys, ya, dalam karir, hubungan, bisnis. Karena semesta sebenarnya berencana untuk membantu kamu, ya, mendalami atau mengeksplor bakat terpendam kamu, ya. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, ya. Tangan kamu itu bisa menghasilkan emas, koin-koin gitu. Artinya kamu memiliki keahlian tertentu yang belum tereksplor sepenuhnya, ya. Maka pilihlah pekerjaan atau karir sesuai dengan kemauan kamu, keinginan kamu, ya. Maunya kamu.
kesukaannya kamu, passion kamu. Karena dengan begitu kamu tidak akan pernah bosan. Karena dengan begitu kamu tidak mudah menyerah, ya. Gitu guys. Rencana semesta hanya ingin membuat kamu menyadari tentang bakat, kemampuan kamu, potensi kamu, ya, dalam bidang karir dan pekerjaan, ya. Jika memang sebelumnya kamu mengalami kesulitan di dalam suatu pekerjaan, rencana semesta setelah kamu bisa menemukan bakat kamu, potensi kamu, kemampuan kamu, ya, maka semesta ingin kamu bisa memiliki hubungan yang baik, ya, terutama hubungan cinta. Semesta ingin mengirimkan seseorang dalam hidup kamu, gitu ya guys. Seseorang dalam hidup kamu untuk melengkapi kamu setelah kamu mengeksplor kemampuan potensi kamu, memiliki pekerjaan yang memadai, ya, dalam keuangan, dari segi keuangan kamu mapan, tercukupi, ya, maka setelahnya kamu bisa mendapatkan seseorang, yaitu soulmate, ya, yang mana mungkin beberapa dari kamu berniat atau ingin berumah tangga, punya hubungan serius, ingin punya komitmen, ingin menikah, maka semesta pun merencanakan itu buat kamu. Tapi setelah kamu mapan, setelah kamu mengeksplor kemampuan kamu, potensi kamu, bakat kamu, sehingga kamu memiliki fondasi yang kuat dalam pekerjaan kamu, maka semesta berencana untuk bisa membuat kamu menjadi terlengkapi dengan kedatangan sosok soulmate dalam hidupmu. Ya, bagus sekali sebetulnya, ya, rencana semesta buat kamu, ya. Jadi jika kamu sekarang pada masa sekarang, ya, masih single gitu, belum menemukan pasangan hidup, ya, belum menemukan pekerjaan, ya, bersabarlah sambil berusaha, berjuang. Di sini pesannya action, ya. Bergeraklah, lakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Lakukan hal baik yang bisa kamu lakukan. Lakukan hal terbaik, lakukanlah sesuatu secara maksimal dan optimal, maka hasilnya tidak akan mengecewakan, guys, ya. Karena semesta berencana atau merencanakan sesuatu yang sangat bagus ke depannya, guys. Sangat bagus sekali. Yaitu beliau ingin kamu itu benar-benar mengerti sepenuhnya tentang potensi yang ada di diri kamu, ya. Mengeluarkan bakat kamu, mengeksplor, sehingga itu menjadikan kamu sosok yang memiliki fondasi yang kuat dalam segi karir atau pekerjaan, sehingga akan mendatangkan keberlimpahan, berkah keuangan yang tercukupi, ya. Setelahnya kamu mandiri, kamu juga bisa mandiri, dan setelahnya akan dilengkapi dengan kedatangan seorang soulmate. Ya, itu kalau kamu masih single, ya. Beda kalau kamu sudah couple. Kalau kamu couple, ya, semesta berencana untuk bisa memantapkan pekerjaan kamu dalam bisnis, dalam karir, ya. Kemudian semesta berencana untuk menjadikan kamu seorang pemimpin, ya, leader. Karena yang pilih file ketiga ini orang-orang yang memiliki jiwa seorang leader, ya, tanpa dia sadari. Tanpa kalian sadari, kalian ini seorang leader, ya, yang pilih orang-orang yang pilih file ketiga, ya. Semesta berencana untuk menjadikan kamu sosok yang mandiri, bertanggung jawab, yang bisa memimpin diri kamu sendiri dan orang lain, ya. Sehingga nanti akan menarik orang-orang baru datang ke dalam kehidupanmu dan membuat kamu itu bisa memiliki atau menemukan partner bisnis yang serasi buat kamu, dan itu memberikan keuntungan dalam proyek pengembangan bisnis, pekerjaan, dan karir kamu, gitu guys, ya. Oke, sekarang kita lanjut reading pesan dari semesta.
ada 2 ya guys, karena ini banyak sekali cardnya untuk file terakhir. Ini pesannya ada acceptance, kemudian ada unconditional love ya. Ini artinya kamu diminta untuk menerima ya, menerima arahan dari semesta. Semesta mengarahkan kamu kepada hal yang baru, pekerjaan baru, karir baru, usaha baru, bisnis baru. Maka jangan ditolak ya guys, diterima aja dulu, dijalani ya, dijalani. Kendalanya apa, masalahnya apa, apakah kamu mampu untuk berjalan ke depan. Arahan semesta ini bagus loh guys ya, percayalah. Semesta itu selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, kepada kebaikan ya. Biasanya dipandu oleh intuisi. Itu guys ya. Jadi kamu perlu menerima. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu perlu menerima ya. Bahwa itu adalah guidance dari semesta ya, panduan dari semesta. Kalau kamu misalnya kehilangan pekerjaan atau bisnis kamu sudah tutup atau usaha kamu sudah mengalami kemunduran gitu ya, maka kamu jangan bersedih. Kamu perlu menerima itu ya, dan berusaha untuk healing, untuk maju. Kemudian kamu bisa membuka sesuatu yang baru dengan cara berjuang kembali. Nanti semesta akan mengguidance bisnis mana, karir mana, pekerjaan mana yang cocok buat kamu gitu. Jadi ikutin saja intuisi kamu ya. Intuisi itu segala sesuatu yang memandu kita kepada hal-hal baik, kepada kebaikan. Nah, itu intuisi ya. Kemudian di sini pesannya unconditional love. Lakukanlah pekerjaan itu dengan penuh cinta, cinta tanpa syarat. Jadi jangan mengharapkan imbalan ya guys, atau memikirkan materinya. Misalnya kamu bekerja, mengerjakan sesuatu ya, kamu mengharapkan berapa besar ya materi yang akan aku dapat, berapa banyak ya, itu jangan dipikirkan guys ya. Di sini pesannya unconditional love. Lakukan setulusnya, sebisanya, semampunya ya, agar kamu mendapat berkahnya. Jadi bukan uang yang kamu kejar, tapi uang yang mengejar kamu gitu. Bukan materi yang kamu kejar, tapi materi yang akan mengejar kamu setelah kamu benar-benar ya membuka bakat kamu, potensi kamu secara maksimal gitu. Kalau kamu expert di bidang kamu, kalau kamu ahli di bidang kamu, maka materi keberlimpahan itu yang akan datang ke kamu ya. Jadi lakukan pekerjaan kamu itu dengan cinta guys ya, jangan setengah-setengah. Jangan mengharapkan berapa imbalannya, berapa materi yang akan aku dapatkan. Jangan diharapkan seperti itu ya. Walaupun secara realita, kalau kita berpikir realistis, kita hidup memang butuh materi, benar kan? Ya. Tapi kalau kita bekerja dengan passion, dengan bakat, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan potensi yang kita punya, kalau kita sepenuh hati, kita akan menjadi pakarnya, ahlinya, maka materi itu tidak lagi menjadi hal yang sulit buat kita ya. Bukan lagi sesuatu yang perlu dikejar, karena dia akan datang sendiri. Begitu guys ya. Jadi asah terus bakat kamu, potensi kamu gitu ya. Kamu perlu mengembangkan kemampuan kamu gitu, agar semua yang kamu inginkan itu bisa tercapai guys. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya selalu mengirimkan petunjuk ya melalui intuisi kita gitu. Jadi jangan khawatir guys. Intuisi akan memandu kita kepada hal-hal yang baik ya. Bila ada sesuatu yang berasal dari diri kita, dalam diri kita menginginkan kebaikan, hal-hal baik, maka itu intuisi yang memandu kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bekerjalah dengan penuh ketulusan, benar-benar menjiwai karir, bidang kamu, maka kamu akan menjadi sosok yang benar-benar diperlukan oleh banyak orang ya.
dan itu akan mendatangkan keberlimpahan dalam hidupmu. Oke guys, itu aja ya pesan untuk kamu yang memilih file ketiga. Oke guys, demikian card reading pada kesempatan kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah berkomentar. Aku ucapin terima kasih banyak ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya agar aku bisa terus membuat konten-konten seperti ini dengan semangat. Oke guys, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Take care and see you.